Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati narasumber in-house training Bapak Imam Jawahir dari SMA Negeri 4 Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta in-house training yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu kepada narasumber kita yang hebat sekali meski harus dilakukan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. In-house training online kali ini mengusung tema modul ajar. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Erni Dwianti dari SMA Hang Tua 5 Sidoarjo pada sore hari ini akan membacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, dilanjutkan dengan ice breaking, kemudian acara inti adalah paparan dari narasumber, dan yang terakhir itu adalah penutup. Pada saat nanti paparan, itu nanti akan dilanjutkan juga dengan diskusi dan tanya jawab. Memasuki agenda berikutnya adalah pembukaan. Marilah kita membuka kegiatan in-house training kita untuk sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara kedua yaitu doa. Doa akan dipandu oleh Ibu Wigatiningsih dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kepada Ibu Wigatiningsih kami persilakan. Terima kasih Bu Erni selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, supaya kegiatan in-house training sore hari ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini mudah kita serap dan bermanfaat untuk kelangsungan proses belajar di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, saya yang memimpin doa, panjenengan yang mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Erni selaku pembawa acara. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabahi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah untuk ice breaking. Untuk ice breaking ini kita akan dipandu bersama-sama oleh Ibu Risti Wipeni yang cantik jelita dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Kepada Ibu Risti Wipeni kami persilakan. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenankan pada sore hari ini saya memberikan yel-yel semangat sekolah penggerak. Bapak Ibu nanti mengikuti ucapan dan gerakan yang akan kami contohkan. KS SMA kelas B, oke, satu kali. KS SMA kelompok 1, yes, yes, 2 kali. Merdeka belajar 3 kali, sukses, sukses, sukses. Baik, Bapak Ibu, siap memberikan yel-yel semangat sekolah penggerak? Siap. Siap. Baik. KS SMA kelas B. Oke. Oke. KS SMA kelompok 1. Yes, Yes, yes. yes. Merdeka belajar, sukses, 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 sukses. sukses. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menginspiratif sekali
di mana kita bisa oke, bisa sukses, dan bisa yes semuanya. Mudah-mudahan IHT ini juga akan sukses ke depannya. Baik, Bapak Ibu Amin. sekalian, marilah kita mengikuti acara berikutnya. Ini adalah acara inti, yaitu mengenai paparan materi tentang modul ajar. Paparan ini akan dilaksanakan oleh Bapak Imam Jawahir. Untuk itu kepada Bapak Imam Jawahir selaku narasumber, mohon untuk bisa memaparkan kepada kami. Kepada Bapak Imam Jawahir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita belajar bersama terkait modul ajar dalam rangka kita mensukseskan sekolah penggerak. Ini ibu-ibu yang sangat luar biasa karena dengan segala berbagai tugas namun tetap bersemangat untuk belajar dan belajar sehingga sekolah penggerak ini akan dilaksanakan di sekolah ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya nggih, Bu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat semuanya. Sehat, Pak. Nah, untuk itu, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita pelajari modul ajar ini. Namun sebelum kita pelajari modul ajar ini lebih lanjut, kami ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu, apakah materi di modul terdahulu tentang asesmen, ibu-ibu apakah sudah paham betul? Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, mari kita pelajari Bapak Ibu-ibu untuk modul ajar ini. Modul ajar yang akan kita pelajari pada sore hari ini yaitu slide. Untuk slide-nya yang kedua. Ya. Oke. Saat ini kita akan belajar yaitu konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Ya, saat ini yang akan kita pelajari adalah konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, konsep modul ajar ini apa yang harus kita pelajari, ibu-ibu? Mari kita cermati di slide yang berikutnya ini. Konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, ini kalau kita belajar konsep modul ajar Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kapan hari mempelajari RPP, menggunakan RPP, maka sekarang kita beralih nama menjadi modul ajar. Nah, konsep modul ajar ini seperti apa Bapak Ibu? Yang perlu Bapak Ibu cermati, komponen modul ajar ini terdiri 1. Informasi umum, 2. Komponen inti, 3. Lampiran. Nah,
guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Modul ajar ini bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan, terutama kebutuhan peserta didik. Nah, informasi yang pertama yang perlu kita pelajari komponen modul ajar yaitu informasi umum. Informasi umum ini terdiri apa saja? Yang pertama yaitu identitas modul. Siapa yang menyusun modulnya ini? Sekolahnya mana? Institusinya mana? Lembaganya mana? Disusun oleh siapa? Kemudian jenjang sekolahnya. Nah, kita di SMA berarti jenjang sekolahnya SMA. Kelas berapa? Kelas 10. Alokasi waktunya berapa? Misalnya 2 kali 45 menit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Identitas modul ini sudah pasti tertera. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu kompetensi awal. Ya, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, berikutnya yang ketiga Bapak Ibu terkait informasi umum yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu masih ingat ada berapa komponen profil pelajar Pancasila itu. Monggo Bapak Ibu ingat. Oke, monggo Bu Erni. Baik Bapak. Untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak. Ada 6 komponen. Yaitu yang pertama itu adalah berketuhanan yang Maha Esa atau religi. Kemudian untuk yang keduanya adalah kebinekaan global. Ketiganya itu adalah bergotong royong. Keempatnya itu mandiri. Keempatnya itu, kelimanya itu bernalar kritis. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini masih teringat ya. Maka nanti ini seharusnya dapat bonus ini, dapat hadiah ini untuk ibu-ibu ini. Terima Oke, kasih. Bapak Ibu. Terkait informasi umum yang keempat. Informasi umum yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Nah, ketika Bapak Ibu merancang sebuah modul ajar, maka sarana dan prasarana juga harus diperhitungkan. Diperhitungkan yang mana? Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Peserta didik. Juga disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa tetap harus memperhitungkan sarana dan prasarana selama merancang modul ajar ini. Oke, yang kelima Bapak Ibu, informasi umum yang kelima terkait modul ajar yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target ini ada 3 Bapak Ibu. 1 peserta didik reguler atau tipikal. Yang kedua peserta didik dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar seperti apa? Ya misal ada kesulitan tentang ya kurang pahamnya, kurang percaya diri, kurang konsentrasi. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa berubah semuanya menjadi peserta didik reguler. Yang ketiga yaitu peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi kebutuhan khusus ini, inklusi khusus ini adalah dia memiliki IQ tinggi. Dan anak-anak ini sangat canggih untuk mengerjakan soal-soal yang berbasis HOT.
Ini Bapak Ibu juga harus memperhitungkan target peserta didik kita itu seperti apa, yang mana dari 3 komponen ini Bapak Ibu. Oke, yang ke-6 Bapak Ibu, terkait informasi umum yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran nanti yang akan kita gunakan itu seperti apa? Nah, saat ini ketika kita belum bisa melaksanakan tatap muka, mungkin model pembelajaran yang paling tepat adalah daring. Ya, pembelajaran jarak jauh yaitu daring. Bisa juga nanti anak-anak hadir ke sekolah sebagian luring. Nah, kalau misalnya bisa dalam satu kegiatan itu bersamaan daring dan luring ini, maka kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang namanya blended learning, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini kita sudah memasuki yang kedua yaitu komponen inti modul ajar. Komponen inti modul ajar ini yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, misalnya pengetahuan yang berupa fakta dan informasi. Juga bisa prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bisa dari kolaboratif dan strategi komunikasi. Komponen inti pembelajaran yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Misal, kalau kita misalnya mau belajar kimia organik yang pernah ini, apa nanti manfaatnya setelah kita belajar kimia organik ini Bapak Ibu? Nah, ini sebagai contoh saja. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu terkait komponen inti. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat modul ajar juga diperhitungkan. Ada pertanyaan yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik itu sendiri. Ya. Jadi anak-anak dipancing supaya termotivasi sehingga anak-anak ini nanti akan merasa sangat senang dan tertarik dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, komponen inti yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret serta opsi atau disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktunya Bapak Ibu. Ini tidak jauh ketika kita membuat RPP. Jadi pembukaan kita kasih waktu berapa menit, 10 menit misalnya. Ya, kemudian pembelajaran inti, kemudian penutup. Nah, itulah nanti Bapak Ibu perlu mencermati itu. Nah, komponen inti yang kelima dalam modul ajar yaitu asesmen. Bapak Ibu masih ingat ada berapa jenis asesmen? Masih ingat? Ada 3, Masih, Bapak. Pak. Oke, Ada ya, 3. silakan. Masih Pak, ada 3. Ada 3. Oke. Sebelum pembelajaran itu guru melakukan asesmen diagnostik. Pada saat proses pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif dan pada akhir proses pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif. Begitu Pak. Oke, betul sekali. Bapak Ibu ternyata luar biasa dengan pembelajaran terdahulu
ternyata masih ingat tanpa dilupakan. Yang keenam, komponen inti yang keenam, yaitu yang F, Bapak Ibu, pengayaan dan remedi. Nah, ketika anak-anak itu dapat nilai bagus, Bapak Ibu jangan sudah cukup puas. Oh, ini sudah lebih dari KKM, katanya dulu itu. Wes, sudah cukup kalau gitu. Nah, ini Bapak Ibu perlu lagi, yaitu untuk melakukan pengayaan. Ya, siapa yang perlu mendapatkan pengayaan? Yaitu peserta didik atau siswa dengan capaian tinggi. Bagaimana kalau anak-anak ini capaiannya masih rendah? Maka Bapak Ibu harus melakukan remedial. Harus diremedi Bapak Ibu. Kapan waktunya diselenggarakan? Semuanya itu adalah nanti tergantung dari Bapak Ibu dan peserta didik itu sendiri bisa mencari waktu yang mufakat sehingga nanti tidak saling terganggu. Nah, yang komponen inti yang berikutnya yaitu jadi komponen inti yang terakhir saya ulang tadi adalah pengayaan dan remedi Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya sekarang kita pelajari komponen modul ajar yang berikutnya yaitu lampiran. Lampiran ini terdiri dari 4 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ditujukan untuk peserta didik ya, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apakah perlu dicetak? Di fotokopi begitu Bapak Ibu? Ataukah cukup di-linkkan ke LMS-nya? Ya, silahkan Bapak Ibu. Mana yang sekiranya mudah. Ataukah cukup di WA-kan ke grup kelasnya itu? Nah, ini kalau nanti LKS-nya sudah ada. Yang berikutnya yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini yang sekarang kita kenal dengan teks ya. Teks buku. Nanti Bapak Ibu bisa menggali dari mana rumah belajar bisa. Ya, nanti disampaikan ke anak-anak. Jadi bahan bacaan guru ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai. Nah, untuk itu idealnya bahan bacaan ini Bapak Ibu saran itu lebih baik disampaikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga terkait lampiran ini Bapak Ibu, glosarium. Apa itu glosarium? Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal. Jadi nanti istilah-istilah itu diurut sesuai abjad, A, B, C, D, E. Nah, glosarium ini diperlukan untuk kata-kata atau istilah yang perlu mendapat penjelasan lebih dan perlu pemahaman lebih mendalam. Ya. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik itu berupa buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, ya, lingkungan sekitar, narasumber, media pembelajaran aktif, media pembelajaran interaktif. Nah, ini Bapak Ibu akan mencantumkan di situ. Bisa jadi nanti akan berupa link, ya, link melalui video. Oke, ini silakan ya, ini linknya, link pembelajarannya, nanti dipelajari. Nah, di situ nanti anak-anak akan belajar lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita uji coba Bapak Ibu ya. Masih ingat apa saja yang baru kita sampaikan pada sore hari ini? Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Saya, Pak. Silahkan Bu Penny. Wah, luar biasa jadi ini. modul ajar itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah komponen
umum, kemudian yang kedua komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Adapun 7 komponen minimal dalam modul ajar terdiri dari identitas, kompetensi, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oh, Saya luar biasa. mau Ada yang menambahkan? Bu Saya Widati, menyebutkan silahkan Bu. komponen inti ya Pak. Komponen inti pembelajaran selain ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran itu sendiri, asesmen, pengayaan, dan remedi. Nah, tadi sudah diberikan jawaban oleh Bu Penny tentang refleksi peserta didik, ada lampiran, glosarium, daftar pustaka, dan sebagainya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini rasanya waktu sudah lewat gitu. Nah, untuk itu apakah masih ada yang perlu didiskusikan, dikomunikasikan Bapak Ibu? Sudah cukup, Bapak? Oke, Cukup, sudah Bapak. cukup. Terima kasih kalau sudah cukup. Untuk itu kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya di materi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengembangkan dan melaksanakan program sekolah penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang hebat. Hebat sekali dari narasumber ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas paparannya yang dikemukakan oleh narasumber kita yang hebat. Semoga kita bisa mendapatkan banyak bekal ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di sekolahan bersama dengan Bapak Ibu guru kita yang selama ini bertanya-tanya bagaimana sebenarnya modul ajar kita yang nanti akan dilaksanakan di tahun ajaran depan di kelas 10 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta in-house training dan narasumber, sebelum kita mengakhiri kegiatan in-house training kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk melaksanakan dokumentasi pelaksanaan Zoom meeting ini. Untuk itu mohon untuk Zoom meeting ini Bapak Ibu untuk membuka semuanya videonya, kemudian tangannya kita dengan jempol apa dengan sarange? Dengan sarange, baik dengan sarange. Oke. Dengan hitungan ketiga akan kita ambil gambarnya. 1, 2, 3. Cekrik. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada narasumber, kepada para Bapak Ibu peserta dari in-house training pada hari ini. Mulai dari awal hingga akhir kegiatan ini, saya selaku pembawa acara dari kelompok 1, pelaksanaan PSP KS SMA kelompok B ini, apabila ada kekurangan dan ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu peserta yang in-house training kali ini. Dan akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara in-house training ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.